Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat dikasih oleh Tuhan. Kembali pada hari ini kita beribadah pada Tuhan. Walaupun dalam suasana pandemi kita harus beribadah lewat online, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu kami undang untuk berdiri, kita akan pujikan hormat diri. Hormat diri bagi Bapa dan Roh Kudus, argulah sampai sekarang, rasa terusnya termulia. Pertolongan kita hanya di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. 我们的帮助是从造天地的耶和华而来，但愿恩典和平安从生父、生子、生灵归于我们。Amin. Jemaat dipersilakan kembali. Dengarkanlah naskah kitab yang akan mengantar kita masuk dalam ibadah dari kitab Mazmur pasal 13 ayat 6. Begini firman Tuhan. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari jemaat Tuhan, kita akan memuji Tuhan dari KPPK nomor 13, Allah Bapa hadir dalam bait suci. Allah Bapa hadir dalam bait suci-Nya, sembah sujudlah padanya. Umatlah pujilah pada Yang mengasihi, berteduh dan menyembahlah. Pujilah padanya, besarlah berkat-Nya, ajaiblah kasih-Nya. 基督在圣殿中，我们的恩主让新的人生生活之宝，最终的梦就是主安慰中忧伤，平安转为欢乐曙光。高声唱，齐颂扬，蒙主断开罪苦，进入灵圣殿中。Mari kita lanjutkan pujian kita dari KPPK nomor 179, Kini Ku Milik Yesus. Kasih Tuhan Yesus tak berakhir, tiada kuasa yang memisahkanku, yang menebusku korban diri, kini ku miliknya, kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini,
Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih di hari yang dikuduskan Tuhan, kami boleh kembali beribadah. Walaupun kami tidak dapat bertemu satu dengan yang lain, namun Tuhan tetap hadir dalam persekutuan kami biadari ini. Tuhan berkati seluruh rangkaian ibadah kami dari awal hingga pada akhir. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, supaya kami boleh layak dalam mengambil bagian ibadah kami di minggu pagi ini. Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan berikan hikmat agar dapat menyatakan kebenaran firman Tuhan kepada setiap kami. Demikian kami coba mendengar firman Tuhan, kiranya Roh Kudus boleh menolong kami untuk kami mengerti, merenungkan dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat, kami undang untuk berdiri bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di dunia. Kita akan mendengarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita kesalahan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba waktunya bagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh Evangelis Richard. Kita akan memuji Tuhan untuk persiapan hati kita dari KPK nomor 220, Kuta yang Ku Percaya. Tahu anugerah Dia berikan padaku, dan betapa kasih Tuhan rela menebusku. Tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa ya silakan Richard untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom Jemaat kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini kembali bisa beribadah. Ya, ini adalah kedua kalinya kita mengadakan ibadah online pada bulan ini, bulan Februari, karena memang pandemi masih tinggi dan pemerintah masih memperlakukan PPKM level 3 di Kota Surabaya, sehingga kita pada hari ini memutuskan kembali mengadakan ibadah online. Biarlah itu tidak mengurangi sukacita kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah kita. Kita berdoa terlebih dahulu, meminta pertolongan Tuhan dalam kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Hari ini kembali kami bisa datang beribadah padamu.
Kami rindu Tuhan memberkati kami dengan setiap firman Tuhan, menguatkan kami, memberikan kami hikmat, memberikan kami kekuatan yang baru dalam menjalani kehidupan kami, dalam memperbarui setiap kehidupan kami dalam pengharapan dan iman kepada Tuhan. Kami semakin kuat, kami semakin percaya kepada Tuhan, kami semakin melihat akan tuntunan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami Tuhan dengan firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam Mazmur 62 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Mazmur 62 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina. Suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harapan yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta semakin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan padamu juga kasih setia Tuhan. Sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarnya, menyimpannya dalam hati, dan terlebih melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita telah mendengar Mazmur firman Tuhan yang disampaikan oleh Daud, di mana dengan judul Rasa Tenang Dekat dengan Allah. Ya. Siapakah Daud? Daud adalah seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia memiliki keberanian yang luar biasa. Daripada masa mudanya, dikatakan bahwa dia sudah mengalahkan binatang-binatang buas ketika dia mengembalakan domba-dombanya. Dan ketika dia masuk dalam peperangan, ya pertama kali dia mengalahkan Goliat yang badannya jauh lebih besar daripada Daud. Pengalamannya jauh lebih banyak daripada Daud. Tapi di situ kita lihat Daud tidak memiliki takutan, tapi dia justru maju dengan keberanian dan mengalahkan Goliat. Tetapi apakah Daud tidak memiliki namanya ketakutan? Apakah Daud sudah kehilangan namanya ketakutan? Ternyata Daud sama seperti kita yang masih memiliki namanya rasa ketakutan, masih memiliki namanya rasa takut, ya, masih memiliki pikiran khawatir, ya, sehingga di sini kita melihat Daud kembali mengungkapkan satu perasaan, hanya dekat Allah saja aku tenang, ya. Ketika Daud mengatakan hal demikian, ini menunjukkan bahwa Daud pun mengalami namanya rasa takut. Kalau dia tidak merasa takut, dia tidak perlu mencari Tuhan, ya.
inilah yang membedakan Daud dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang lain mungkin tidak memiliki rasa takut, tetapi tempat membuat dia berani adalah dirinya sendiri, atau hal yang dia percaya bisa memberikan dia kekuatan atau keberanian. Tetapi kita melihat Daud di sini, tempat dia bergantung, tempat dia berharap, tempat dia berlindung, tempat dia mendapatkan ketenangan adalah Tuhan. Itulah yang menjadi kunci daripada Daud, sehingga dia memiliki satu keberanian, ya, memiliki ketenangan, memiliki keberanian karena dia percaya kepada siapa, yaitu kepada Tuhan. Itulah yang menjadi kunci daripada Daud, bahwa dia memiliki satu keberanian, yaitu dia mencari Tuhan dan menjadikan Tuhan tempat perlindungan. Ketika dia mengalami pergumulan, ketika dia mendapatkan masalah, yang dia lakukan adalah mencari Tuhan. Sehingga dia mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketika dia mengalami satu masalah atau satu pergumulan, dengan dia melihat ada orang-orang yang berusaha menjatuhkan orang lain, yang berusaha merampas kekuasaan orang lain dengan cara-cara yang tidak benar, dan melakukan hal-hal yang ketidakadilan, itu membuat kadang-kala dia merasa takut, membuat dia menjadi khawatir. Tetapi dikatakan dia tetap memiliki ketenangan. Ketenangan yang didapat karena dia dekat dengan Tuhan. Apa yang menjadi masalah kita pada saat ini? Mungkin masalah kita berbeda dengan apa yang dihadapi Daud pada masa itu. Tetapi pada masa sekarang pun kita mengalami namanya pergumulan, yang dapat mengalami masalah yang juga sama, membuat kadang-kala kita merasa takut, merasa khawatir, sehingga kita kadang-kala berpikir di manakah pertolongan kita. Ya, kita sekarang ini baru melewati fase di mana kita bisa melewati 2 tahun masa pandemi, ya, dan sekarang ini kita masuk kembali pada tahap ketiga, pandemi yang ketiga, ya, Omikron. Walaupun dampaknya memang tidak terlalu parah seperti pada Delta yang pada tahun lalu, tetapi tetap pemerintah menyarankan menjaga agar kita jangan sampai terpapar sedemikian rupa, sehingga perlu dilakukan vaksin, perlu diadakan PPKM, perlu diadakan pembatasan dan segala macam agar pandemi ini tidak menyebar, tidak membuat dampak yang begitu parah seperti pada bulan-bulan yang lalu atau tahun-tahun yang lalu. Nah, ini kadang membuat kita kembali berpikir. Ini kadang membuat kita bisa khawatir. Ini kadang juga membuat kita bisa frustasi. Kenapa? Kembali seolah-olah kita tidak memiliki satu pengharapan. Seolah-olah kita sudah selesai pada masa pandemi. Orang berpikir, wah, sudah tahun baru, sudah selesai masa pandemi. Tetapi sekarang kok ada masa pandemi yang baru, sehingga seringkali membuat kita berpikir tidak ada kepastian. Ya, orang susah mencari pekerjaan, orang susah berusaha. Orang yang lagi berusaha dibatasi, orang yang berbisnis segala macam terganggu dengan hal demikian dan segala macam. Itu berdampak sedemikian rupa. Kita bayangkan tempat-tempat usaha yang dulunya ramai sekarang sepi, tidak ada aktivitas sama sekali. Bagaimana orang bisa membeli? Bagaimana ada terjadi perputaran ekonomi di sana? Dan kita ketika ada di sana, bagaimana keadaan kita? Ini kadang membuat kita menjadi khawatir, membuat jadi kita takut. Bahkan ketika kita melihat gereja kita baru sebulan lebih tatap muka, ya, tetapi kembali kita harus mengadakan ibadah online. Kami bersuka cita bertemu dengan saudara-saudara kita, dengan jemaat yang mungkin sudah 2 tahun tidak pernah ketemu. Pada bulan lalu kita masih bisa ketemu kembali, bersyukur, sama-sama puji Tuhan, bisa kembali beribadah dengan tatap muka satu dengan yang lain. Tetapi sekarang harus kembali online. Bagaimana? Kadang-kala kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana ini? Bagaimana ini bisa terjadi, Tuhan? Ya.
Bahkan mungkin orang akan bertanya, di mana kekuasaan Tuhan? Ya, di mana pertolongan Tuhan? Ini akan menjadi pertanyaan. Tapi ingatlah, sama seperti Daud ketika dia mengalami pergumulan, ketika dia mengalami satu masalah, yang dia lakukan bukan menyalahkan Tuhan, yang bukan dia lakukan bukan menjauh daripada Tuhan, tetapi yang dia lakukan adalah dekat dengan Tuhan. Ini yang perlu kita lakukan bersama-sama. Kita harus tetap dekat dengan Tuhan. Bagaimana cara kita dekat dengan Tuhan? Ya, kita harus berdoa. Kita harus bersekutu bersama-sama. Kita harus bergandeng tangan dalam iman kita, meminta pertolongan Tuhan. Karena hanya daripadanya lah pertolongan kita. Itulah yang disebut bahwa dia adalah gunung, batu tempat perlindungan kita. Ya. Gunung, batu tempat perlindungan kita. Hanya Tuhan tempat perlindungan kita. Hanya Tuhan yang memberikan jaminan bagi kita dan keselamatan bagi kita dalam menjalani setiap kehidupan kita. Tidak ada yang bisa menjamin. Pemerintah bisa menjamin? Tidak ada. Vaksin bisa menjamin? Tidak ada. Apa yang bisa menjamin? Kesehatan Anda? Tidak ada yang bisa menjamin. Tidak ada yang bisa menjamin. Hanya Tuhan satu-satunya yang memberikan kita jaminan keselamatan, jaminan perlindungan dan pertolongan. Oleh sebab itu, biarlah kita tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Dengan keadaan seperti ini, biarlah iman kita tetap bertumbuh, tetap mencari Tuhan. Jangan menjauh daripada Tuhan, justru kita harus semakin mendekat kepada Tuhan. Semakin mencari Tuhan, semakin berharap kepada Tuhan. Karena dialah tempat pertolongan kita sangat terbukti. Dan terbukti dalam setiap kehidupan kita sekalian. Inilah yang Daud rasakan dan perlu kita rasakan dalam kehidupan kita. Kita perlu merasakan ketenangan ketika kita dekat dengan Allah. Ketika kita mengalami pergumulan, kita mendapatkan satu ketenangan. Karena dengan ketenangan kita bisa berpikir dengan baik. Karena dengan ketenangan kita bisa melakukan segala sesuatu dengan baik. Ya, kita memiliki ketenangan bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi kita percaya bahwa Tuhanlah tempat perlindungan kita. Bagaimana caranya? Daud juga mengajarkan, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Ya, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Ialah Allah tempat perlindungan kita. Percayalah kepadanya setiap waktu. Kita perlu percaya kepada Tuhan itu setiap waktu. Bukan hanya sewaktu-waktu, tetapi setiap waktu. Waduh, ketika mengalami pergumulan baru minta Tuhan pertolongan Tuhan. Apakah begitu? Setiap waktu itu bukan hanya ketika kita membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Setiap waktu dalam keadaan baik, keadaan tidak baik, keadaan apapun, kita tetap percaya kepada Tuhan. Itulah yang dimaksud oleh Daud. Percaya kepada Tuhan bukan dibatasi waktu, tetapi justru sepenuh waktu kita harus gunakan untuk percaya kepada Tuhan. Sepenuh waktu kita gunakan untuk percaya kepada Tuhan. Dengan cara apa? Mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara, jangan cepat-cepat diceritakan kepada teman-teman. Jangan cepat-cepat diceritakan kepada orang-orang yang kita percaya bisa menolong kita. Jangan cepat-cepat kita ceritakan kepada pasangan kita. Tetapi terlebih dahulu, biarlah kita curahkan kepada Tuhan. Itulah yang penting. Kita curahkan kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi kendala dalam hati kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan mendengar. Bahkan Tuhan menjawab lebih daripada apa yang kita doakan. Bukan berarti kita tidak boleh berkomunikasi dengan manusia, maksud saya seperti itu ya, bukan. Teman-teman kita, saudara-saudara kita, pasangan kita, anak-anak kita, orang-orang yang ada di sekitar kita bisa mendengar. Bahkan mereka bisa memberikan solusi. Tapi kadang-kala juga mereka tidak bisa memberikan solusi.
Tapi yang perlu kita lakukan pertama-tama adalah curahkanlah isi hati kita kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan mendengar. Tuhan bahkan menjawab lebih daripada apa yang kita butuhkan, apa yang kita doakan. Ini juga bukan berarti kita tidak boleh berkomunikasi dengan yang lain. Kita perlu saling menguatkan satu dengan yang lain. Perlu dan sangat penting. Tapi ingat, kita semua terbatas. Tetapi Tuhan membuka tempat, membuka ruang bagi kita untuk berkomunikasi, mencurahkan isi hati kita kepadanya. Dan itu Tuhan inginkan kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kita datang pada Tuhan, curahkan isi hati kita di hadapan Tuhan dengan doa, dengan bahasa Bapak Ibu Saudara sendiri. Bagaimana cara berdoa kepada Tuhan? Apakah saya harus pakai bahasa yang diatur? Tidak perlu. Tuhan tahu segala bahasa kita. Bahkan air mata, bahkan bahasa yang tidak terucapkan sekalipun Tuhan tahu. Curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan dengan bahasamu sendiri di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mendengar kita, bahkan Tuhan menjawab kita. Itulah yang Daud lakukan. Dan ada juga nasihat yang Daud lakukan di sini. Katakan apa Bapak Ibu Saudara? Ya, jangan menaruh kepercayaan kepada kekayaan kita. Jangan menaruh percaya kepada kekuatan kita, dan juga jangan menaruh kepercayaan kepada orang-orang yang kita anggap bisa menolong kita. Tapi kita harus menaruh kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Itu sebabnya dikatakan di sini, ya. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Kalau kita memiliki berkat yang banyak, janganlah hati kita melekat padanya dan kita menganggap, oh ini aku aman, oh ini aku tercukupkan, oh ini aku tidak memerlukan pertolongan siapa-siapa lagi. Kita boleh menjadi orang-orang yang diberkati. Kita boleh menjadi orang-orang yang kaya. Tapi biarlah kita orang-orang yang diberkati, kita orang-orang yang kaya, namun tetap memiliki satu pengharapan dan bergantung penuh hanya kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki berkat. Boleh. Justru kita perlu diberkati, perlu memiliki banyak berkat supaya kita bisa memberkati orang lain, supaya kita bisa mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang lain. Ya. Tetapi sekalipun kita memiliki berkat, sekalipun kita memiliki kelimpahan, biarlah pengharapan kita hanya tertuju kepada Tuhan. Iman kita hanya tertuju kepada Tuhan, bukan mengandalkan harta kita, bukan mengandalkan kekuatan kita, bukan mengandalkan kekuatan kita, tetapi tetap percaya kepada Tuhan. Ya. Karena dari Allah saja kita mendapatkan kekuatan, dan daripadanya lah asalnya kekuatan kita. Ayat yang ke-12 dikatakan, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, ya, dan padanya lah juga kasih setia, ya Tuhan. Jadi kuasa itu datangnya daripada Tuhan, dan juga di dalam kuasa Tuhan itu ada namanya kasih setia Tuhan. Ini luar biasa, ya, yang Daud lakukan dan dia dapatkan dan yang dia bagikan pada kita hari ini, bahwa di dalam Tuhan ada kuasa, tetapi di dalam Tuhan juga ada kasih setia. Tuhan kalau hanya berkuasa dan tidak mengasihi kita, ya sama aja, kita tidak dapat apa-apa. Tetapi Allah yang berkuasa itu, yang tidak terbatas kuasanya itu, juga mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya dengan kasih yang luar biasa, tidak tertandingi dan tidak terbalaskan oleh kasih apapun yang ada di dunia ini. Karena kasih Tuhan adalah kasih yang sempurna. Itulah sebabnya dikatakan dia adalah kasih. Tuhan adalah kasih. Karena dia mengasihi kita demikian rupa, dia menghargai kita sedemikian rupa ciptaannya ini. Dia menebus kita, dia menjadikan kita miliknya, dia memelihara kita. Itu karena kasihnya. Kita harus bersyukur
Kita harus memiliki ketenangan karena kita memiliki Allah yang demikian. Kuasanya berasal daripada Tuhan sendiri, dan terlebih kuasa itu didasari oleh kasih kepada kita, orang-orang yang percaya kepada. Kiranya kita tetap memiliki ketenangan, kita memiliki pengharapan di hadapan Tuhan. Ingatlah ketika dalam masa-masa susah, masa-masa sulit, masa-masa pergumulan kita, ingatlah kita memiliki Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup menolong kita, Tuhan yang juga mengasihi kita sekalian. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu melalui firman-Mu. Kembali mengingatkan kami pada hari ini bahwa kami memiliki Tuhan yang luar biasa. Hanya dekat pada-Mu saja Tuhan kami memiliki ketenangan. Hanya pada Tuhan saja keselamatan kami. Allah yang penuh dengan kuasa itu juga penuh dengan kasih kepada kami, sehingga kami tidak perlu khawatir dan kami tidak perlu takut bahwa Engkau meninggalkan kami. Engkau selalu bersama-sama kami Tuhan. Engkau selalu menuntun kami. Engkau selalu memberikan kami jalan keluar dalam setiap keadaan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini kembali menguatkan kami, kembali meneguhkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kami yang perlu kami lakukan hanyalah dekat kepada Tuhan, mencari Tuhan dalam setiap keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu dimanapun berada. Tolonglah kami semua, berkatilah kami semua, tuntunlah kami semua dengan kasih dan dengan kuasa daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya, Injil Richard. Dialah firman Tuhan, boleh kita renungkan, kita resapi, dan kita lakukan dalam hidup kita. Karena kita tahu hidup kita ini untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Injil Richard atas penyampaian firman Tuhan. Tuhan berkati pelayanannya. Berikut kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita berikan berkat yang Tuhan sudah berikan, kita kembalikan kepada Tuhan. Mari kita menjalankan persembahan. Ya, Bapak Ibu bisa transfer ke rekening gereja atau rekening Bank BCA yang tertera di dalam layar Bapak Ibu semua. Mari kita akan memuji Tuhan sambil kita memberikan persembahan dari KPPK nomor 350, Pakai Hidupku Ini. Pakai hidupku ini, seluruh roda jiwaku, pakai tanganku ini, hatiku digerakkan kasih-Mu. Berikutnya untuk doa syafaat dan doa persembahan kami serahkan kepada Injil Richard. Kita masuk dalam doa persembahan dan juga kita masuk dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang Tuhan selalu berikan bagi kami, sehingga kami bisa pada hari ini membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami kumpulkan ini melalui persembahan ini. Tuhan, kiranya nama-Mu, pekerjaan-Mu semakin besar kami kerjakan melalui Gereja Kemah Injil. Tuhan, kiranya juga memberkati kami yang mengelola persembahan, sehingga apa yang Tuhan percayakan bagi kami ini bisa terus dikembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan dengan sukacita, dengan syukur di hadapan Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Tuhan, kami juga mau berdoa, menyerahkan gereja-Mu dalam tangan kasih Tuhan, tetap menyerahkan setiap kami yang melayani, baik pengurus, majelis, maupun hamba Tuhan yang melayani Gereja Kemah Injil Immanuel. Berikan kami kesatuan hati, berikan kami semangat dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kekurangan kami, setiap kelemahan kami, Tuhan yang menyempurnakan. Tuhan berkati jemaat Tuhan dimanapun berada, dalam setiap keberadaan mereka, dalam pergumulan mereka satu persatu. Tuhan menolong mereka, Tuhan menuntun mereka, Tuhan yang memberikan mereka kekuatan. Yang saat ini memerlukan pertolongan Tuhan,
yang saat ini memerlukan kesembuhan, kiranya Tuhan yang menjamah dan melawat mereka satu persatu. Berdoa untuk Ibu Syuke, berdoa untuk Evangelis Hana, berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang lain yang saat ini mereka dalam kelemahan tubuh dan keadaan sakit. Untuk Bapak Kurniawan, Tuhan juga yang menolong dia, Tuhan juga yang memulihkan dia. Kami serahkan semuanya kehidupan saudara-saudara kami ini yang dalam keadaan lemah tubuh ini, kiranya Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kami tetap menyerahkan keluarga kami, menyerahkan usaha kami, pelayanan kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati. Tuhan, kami juga berdoa kiranya Tuhan menyempurnakan, memulihkan bangsa kami, negara kami dari COVID-19 ini, dari virus Omikron dan virus apapun Tuhan. Kiranya Tuhan yang memulihkan bangsa dan negara kami, sehingga kami kembali bisa beribadah dengan baik, beribadah dengan bebas, karena pemulihan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa ini hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tibalah hari kita untuk mengakhiri ibadah. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kita kembalikan kepada Tuhan kita. Mari kita menyanyikan doksologi. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, dan nanti doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta. Puji Allah Maha Putra, puji Allah Maha Kudus, ketiganya Yang Esa, Maha Sama Sumber berkat. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Kiranya kasih karunia, perlindungan dan pertolongan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dicurahkan atas kita masing-masing mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat itu ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.